Bab 49. Alam bawaan. Gua gravitasi, puncak pelatihan 7 elemen. Gua gravitasi adalah puncak pelatihan 7 elemen, salah satu tempat pelatihan yang cukup mengerikan di puncak pelatihan 7 elemen. Di sini, ada berbagai macam gravitasi yang menekan tenaga orang yang masuk ke dalam. Seperti seorang yang di luar dalam 5 detik menusuk 10 serangan pedang, jika berjalan masuk ke dalam gua, dengan standar terendah gua gravitasi, maka orang ini paling banyak hanya bisa 5 serangan pedang. Saat ini di dalam gua gravitasi, ada seorang gadis berpakaian baju ketat berwarna merah sedang terus mengayunkan pedang panjang. Gadis ini sangat cantik sekali. Betul, gadis ini memiliki wajah yang cantik, alis yang menggoda. Meskipun sedang melatih pedang, tapi tatapan mata bagaikan sedang menggoda. Mungkin karena efek gravitasi, wajah cantik ini seperti ada bedak tipis, sedikit memerah bagaikan bunga yang bermekaran, cantik sekali. Gaun ketat yang dipakai gadis ini sangat seksi, bentuk badan yang seksi pun terlihat dengan jelas. Gaun ketat ini kebetulan menutupi pantatnya. Sangat pendek sekali. Jika gaun ini lebih naik ke atas sedikit, hanya sedikit, atau ada orang jongkok melihat bagian bawah gadis ini, maka semua pemandangan indah akan kelihatan. Wajah yang cantik, bodi yang seksi, gadis ini terus menggunakan badannya membuat para pria menggila. Tentu saja ini bukan paling penting, yang paling penting di saat ini, gravitasi di dalam gua gravitasi paling tinggi, sekitar 20 kali lipat. Di bawah gravitasi 20 kali lipat ini, teknik pedang gadis ini tidak ada perubahan, seolah-olah tidak ada daya gravitasi. Kakak Murong, Santo Feng, ada hal yang mau dilaporkan. Di saat ini, terdengar suara dari luar gua masuk ke dalam gua. Mendengar suara ini, kening gadis ini berkerut, ragu-ragu sejenak, akhirnya tidak melanjut pelatihan pedang. Dia mengetahui, jika bukan ada hal penting, murid bagian luar ini pasti tidak berani datang mengganggunya. Dengan langkah cepat berjalan ke gantungan baju yang ada di samping, mengulurkan tangan, sebuah gaun panjang berwarna merah langsung mengenai badannya, menutupi badan seksi. Pintu gua terbuka, gadis ini muncul di pintu gua. Meskipun gadis ini sangat cantik, tapi pria yang bernama Santo Feng malah membungkukkan badan, menundukkan kepala tidak melihat gadis sini. Dia tentu saja tidak berani melihat, dulu ada seorang murid bagian luar yang sombong karena dirinya memiliki talenta yang baik, dengan tatapan mesum melihat gadis yang ada di depannya. Lalu Fudo yang ada di depannya ini langsung menendang putus bagian kejantanan murid bagian luar tersebut, dan para tetua tidak menyalahkannya, malah memerintah semua murid bagian luar jangan mengganggu gadis ini. Semenjak itu, selain beberapa murid lain peringkat murid bagian luar, sisanya melihat Fudo kalau bukan cari jalan lain, pasti akan menundukkan kepala, anggap tidak melihat dia. Gadis ini menghirup udara segar, lalu melihat sekilas pria yang ada di sampingnya dan berkata, "Katakan, jika bukan hal yang aku suka, maka aku akan menguliti kulitmu." Keringat dingin Santo Feng langsung bercucuran, dia tidak mengira gadis yang ada di depannya sedang bercanda, langsung berkata, "Kakak Murong, ujian murid bagian luar kali ini datang seorang jenius. Dengan alam fana level 9 menerobos tingkat 17 pagoda monster pedang, dan di tingkat 18 menerobos alam bawaan, yang paling utama dia masih berusia 16 tahun. Ekspresi gadis ini sangat tenang, dia pun menghirup udara segar, baru berkata, alam fana level 9 sampai tingkat 17, berusia 16 tahun mencapai alam bawaan, bakat orang ini termasuk lumayan. Selesai berkata, bibir gadis ini tersenyum dan lanjut berkata, tapi, bagi aku belum bisa mencapai tingkat 19 bukan termasuk berbakat.
Lalu aku sekarang hanya tertarik pada pendekar alam pemenang. Kedepannya masalah kecil ini jangan datang menggangguku, kali ini aku mengampuni. Selesai berkata, gadis ini pun memutar badan masuk ke dalam gua. Melihat pintu gua yang tertutup, Santo Feng tersenyum paksa, memiliki bakat sepertinya di mata dia hanya termasuk lumayan. Meskipun sangat menjatuhkan semangat orang, tapi dia mengetahui, apa yang dikatakan gadis ini adalah kenyataan. Dan dari perkataan gadis ini, alam bawaan sudah tidak dianggap oleh dia. Di tingkat 18, warrior yang membuka sepasang mata, lalu melihat dadanya, luka yang sebelumnya ditusuk oleh monster pedang, di bawah pengobatan energi hitam emas pun sudah pulih kembali. Melihat luka sudah pulih, warrior yang pun langsung naik ke anak tangga menuju tingkat 19. Sama seperti sebelumnya, di tingkat 19 hanya ada satu monster pedang. Di saat warrior yang melihat monster pedang ini, ekspresinya pun menjadi lebih serius dari sebelumnya. Karena monster pedang yang ada di depannya ini, bukan memancarkan aura pendekar hitam level 9. Bisa dikatakan, monster pedang yang ada di depannya adalah alam bawaan. Ternyata masih ada manusia yang lebih hebat. Melihat monster pedang ini, warrior yang pun berkata dengan nada kecil. Dia mengingat perkataan yang pernah dikatakan tetua Daren Chao sebelumnya. Angkatan sebelumnya ada orang yang naik sampai tingkat 20. Orang ini berhasil mengalahkan monster pedang tingkat 20. Lalu tereliminasi di tingkat 21. Monster pedang di tingkat 19 sudah alam bawaan, bukan alam bawaan yang palsu. Kalau begitu tingkat 20 akan seberapa kuat? Yang paling penting, yang menerobos hanya alam fana. Di saat melihat monster pedang, keangkuhan warrior yang menerobos tingkat 18 pun hilang tanpa jejak. Tapi ini tidak mematahkan semangat dia, melainkan membangkitkan kekuatan tempur yang sebelumnya tidak ada. Orang lain bisa berhasil, kenapa dirinya tidak bisa berhasil? Alam bawaan. Aku akan mencoba alam bawaan yang kuat ini sebenarnya berapa kuat. Warrior yang menggerakkan energi hitam, di saat energi hitam emas bergelora di dalam tubuhnya, pedang panjang yang ada di tangannya seketika menjadi pedang panjang berwarna emas yang memancarkan cahaya emas. Saat ini, warrior yang tidak lagi menyimpan kekuatan, saat ini, warrior yang menyerang sekuat tenaga. Menggenggam pedang panjang, warrior yang melangkah maju, di saat melangkah maju, sebuah cahaya pedang panjang sudah tiba di leher warrior yang kecepatan yang super cepat, warrior yang hanya bisa secara refleks menghindar ke samping. Di saat warrior yang menghindar ke samping, pedang panjang ini bagaikan cacing, mendadak menyerang puluhan serangan, setiap serangan menusuk ke bagian yang mematikan. Ekspresi warrior yang berubah drastis, monster pedang alam bawaan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak berani gegabah dan lengah, warrior yang sambil mundur sambil menahan serangannya. Klang, klang. Di aula pun terdengar suara besi saling beradu bagaikan irama musik yang merdu. Ini baru mulai bertarung, warrior yang sudah berada di bawah angin. Melihat teknik pedang monster pedang ini sudah lebih hebat dari warrior yang tidak ada gerakan tambahan, bagaikan teknik pedang dasar, menusuk. Dan tusukan sederhana ini membuat warrior yang merinding, karena kecepatan terlalu cepat, dia selain sambil menghindar sambil menahan, tidak ada kekuatan untuk menyerang. Saat ini, warrior yang benar-benar berada di bawah angin. Tapi untung saja, meskipun warrior yang berada di bawah angin, tapi otaknya tetap begitu tenang, tidak sekacau saat berada di tingkat 19. Otak tenang baru bisa berpikir, warrior yang sekarang terus berpikir, dia menyadari jika terus demikian dia sama sekali tidak ada peluang menang. Memikirkan hal ini, tatapan warrior yang semakin yakin,
Di waktu bersamaan, pedang panjang tidak lagi menahan, melainkan menusuk ke monster alam bawaan, menggunakan cara mati bersama. Di saat warrior yang menggunakan cara mati bersama ini, monster pedang yang ada di depannya pun mengubah serangannya. Pedang panjang diayunkan menghadang pedang panjang warrior yang, lalu serangan tidak melemah, langsung menusuk ke arah dada warrior yang. Melihat pedang panjang menusuk, di wajah warrior yang muncul senyuman licik, tangan kiri mengepal erat, langsung menghantam ke pedang panjang. Di waktu bersama, memutarkan pergelangan, pedang panjang yang ditahan oleh monster pedang kembali menusuk ke dada monster pedang. Krot. Pedang panjang monster pedang menembus tangan kiri warrior yang tidak memedulikannya, malah bahagia, karena pedang panjangnya akan segera menusuk ke dada monster pedang. Lalu di saat pedang panjang warrior yang akan menusuk dada monster pedang ini malah mengelak dan mundur ke belakang, berhasil menghindari pedang panjangnya. Di saat mundur, pedang yang ada di tangan monster pedang pun diayunkan ke arah warrior yang. Sebuah energi pedang berwarna putih mendadak muncul di dada warrior yang, kecepatan secepat kilat. Melihat energi pedang yang mendadak ini, membuat ekspresi warrior yang kembali berubah. Bersambung.